Halo, saya Ajeng dari Ruang Rupa. Halo, saya Ladija dari Taring Padi. Saya Muhammad Yusuf dari Taring Padi, Yogyakarta. Saya Mirwan Andan dari Ruang Rupa. Oke, Ladija, Mas Ucup. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, bisa ceritain secara singkat mungkin ya, gimana sih prosesnya Taring Padi dari awal sampai saat ini mengenai keterlibatannya di Documenta 15? Cak Ucup dulu. Ya, kalau secara konsep Taring Padi ketika kemudian mendapat undangan dari Documenta 15, kemudian kita menggagas bahwa ini kita menangkapnya sebagai undangan aksi solidaritas. Artinya bahwa kita ingin membangun sebuah jaringan solidaritas di tingkatan Taring Padi sendiri, lokal, nasional sampai internasional. Itu yang kemudian kita tangkap, dan prosesnya akan bermacam-macam. Mungkin Ladija bisa jelasin tentang prosesnya itu. Ya, kalau yang dari aku lihat gitu, karena aku termasuk anggota yang baru gitu, aku baru terlibat juga dari baru tahun kemarin gitu. Nah, tujuannya juga untuk mengkonsolidasi anggota-anggota TP yang mungkin udah tersebar di berbagai kota gitu kan, dan untuk keterlibatan di Documenta 15 ini akhirnya kembali ke studio untuk bersama-sama mengerjakan artistiknya gitu. Jadi benar yang tadi Cak Ucup udah bilang bahwa untuk menjadi seruan aksi solidaritas skala lebih besar lagi gitu. Terus yang menarik dari keterlibatannya ini karena selain mengkonsolidasi anggota-anggota yang udah lama, ini juga ada beberapa regenerasi anggota baru, salah satunya juga aku, dan ada beberapa lain, ada namanya Tajam, Seto, Mamo. Jadi di sini kita sama-sama yaitu untuk keterlibatan di Documenta ini ada proses konsolidasi dan regenerasi di Taring Padi gitu. Selain itu juga bahwa di dalam konsep solidaritas itu Taring Padi juga kemudian cara menggalang solidaritasnya itu adalah kita membuat workshop di beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa, di Pulau Jawa, kemudian juga ada di Lismore, Australia, kemudian juga ada di Jerman, dan kebetulan hari ini kita sedang ada workshop di Amsterdam. Itu cara kita menggalang solidaritas kepada kawan-kawan. Kenapa kita juga membuat workshop? Karena salah satu kita juga, kalau Ladija tadi bilang untuk mengkonsolidasi di dalam Taring Padi sendiri, ini kita juga mencoba mengkonsolidasi jaringan-jaringan Taring Padi di sekitarnya gitu. Bagaimana kondisi kekinian dan isu-isu yang sedang diperjuangkan oleh jaringan-jaringan itu. Karena di setiap daerah memiliki isunya masing-masing. Karena secara garis global Taring Padi itu membawa konsep sekarang mereka, besok kita. Dalam artian apa yang sering terjadi atau yang sering kita terima katakanlah di sosial media Taring Padi itu seringkali ada kata-kata alerta. Seringkali kita ketika membuka sosial media alerta artinya itu bahwa kewaspadaan tingkat tinggi bagi kita atau bagi Taring Padi dan jaringan-jaringannya bahwa kondisi terkini itu generasi sekarang kewaspadaannya harus cukup tinggi, karena bagaimana apa yang terjadi di beberapa jaringannya Taring Padi, mereka mendapat tekanan yang cukup kuat dari institusi negara maupun dari kekuatan oligarki yang kemudian itu membutuhkan jaringan solidaritas yang lebih luas lagi. Itu yang kemudian karena apa yang terjadi dengan mereka sekarang, mereka besok juga kalau kemudian kita biarkan hal-hal seperti itu menjadi bagian dari new normal, bahwa itu sudah terbiasa, ketika ada panggilan solidaritas kita kemudian saja, besok ketika terjadi kepada diri kita sudah habis kekuatan solidaritas itu. Jadi kemudian bahwa kekuatan solidaritas itulah yang kita butuhkan untuk memenangkan perjuangan-perjuangan pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan. Oke. Kalau di Taring Padi ini kan tersebar di mana-mana ya, secara apa ya,
anggotanya gitu. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar. Bisa ceritain sedikit proses ngobrolnya gimana sih waktu pas atau sejauh ini dalam menentukan sesuatu tuh gimana di kalian sendiri? Gitu. Ya, kalau kami sendiri di Taring Padi itu punya agenda Zoom-atan. Jadi setiap Jumat malam itu kita Zoom. Itu ya time zone-nya kan ada WIB, lalu ada Lismore, ada Newcastle dan Berlin. Jadi emang kadang bisa lebih dari 4 jam kita setiap kali Zoom-atan itu. Dan di studio sendiri ada seninan. Jadi setiap Senin gitu di studio update beberapa hal. Dan kemudian di Zoom-atan juga update. Jadi saling bersinergi, apa yang dibicarakan di Seninan disampaikan di Zoom-atan, apa yang dibicarakan di Zoom-atan disampaikan di Seninan. Jadi udah hampir setahun ya Cak, rutin Zoom-atan setiap Jumat gitu. Itu setiap minggu selalu kita lakukan gitu. Ya kalau Zoom-atan itu kan kata-kata terbaru karena ketika Zoom mulai ngetrend. Tapi sebelumnya kita juga ada Seninan dan Jumatan. Itu bagian dari sistem koordinasinya di Taring Padi. Karena Taring Padi tidak memiliki struktur yang kaku. Kita mencoba menjadi sebuah kolektif yang terbuka. Artinya memang Seninan dan Jumatan itu bagian dari koordinasi setiap kerja-kerjanya Taring Padi. Itu dan kita tidak memiliki keanggotaan yang jelas karena semua kawan atau setiap manusia memiliki kesempatan untuk terlibat di dalam kegiatan atau agenda-agenda Taring Padi yang mereka setujui. Itu kita sangat terbuka untuk itu. Jadi kita bilangnya kawan-kawan ini sukarelawan. Oke. Ya, terus mengenai lumbung. Lumbung ini kan satu kata dan juga satu konsep serta praktek yang ada dalam kehidupan kita di Indonesia. Kita mengenal kata ini sebetulnya sudah lama. Baik waktu pas kita sekolah, sering kita temukan di buku-buku, sering kita dengar dalam percakapan dan segala macam. Terus ini lumbung ini sebagai konsep dan praktek dipakai oleh Ruang Rupa dalam Documenta 15 sebagai bagian dari pendekatan artistik ya. Bagaimana teman-teman Taring Padi melihat hal ini? Secara kebetulan juga bahwa Taring Padi sebelumnya punya lumbung press. Artinya kita pernah menerbitkan beberapa bukunya Taring Padi menggunakan penerbit namanya lumbung press. Itu secara kebetulan. Tetapi secara kemudian kalau dilihat bahwa teknik artistik yang dilakukan Taring Padi selama ini itu sangat beragam. Artinya memang secara dasar Taring Padi berbasiskan seni rupa. Tetapi pada perkembangannya kita juga merambah ke musik, performance, teater, dan lain-lainnya. Artinya bahwa keanekaragaman artistik yang dilakukan Taring Padi itu demi tujuan bagaimana isu-isu yang sedang diperjuangkan oleh Taring Padi itu lebih menarik solidaritas yang lebih luas. Itu di satu sisi. Tapi kemudian di satu sisi lain bahwa pengertian lumbung yang kemudian diamini Taring Padi bahwa ternyata kita sendiri atau negara kita sendiri memiliki lumbung permasalahan yang cukup kompleks. Artinya tidak hanya sebagai sebuah kacamata yang positif juga bahwa keanekaragaman masyarakat, adat dan budaya kita juga sebagai lumbung yang cukup kaya, tetapi bahwa kompleksitas permasalahan yang ada di Indonesia itu menjadi lumbung yang kemudian menumpuk. Yang kemudian kenapa kemudian Taring Padi memiliki konsep seperti yang tadi saya sebutkan ini bisa meledak sewaktu-waktu. Karena bagaimanapun bisa saja akan terjadi kepada semua kawan ketika ketidakadilan itu kemudian kita biarkan dan kita amini. Dan itu akan berlanjut akan jatuh kepada siapapun dan ketika itu terjadi solidaritas sudah punah. Itu yang kemudian kita takutkan. Jadi permasalahan tindak kekerasan negara, pelecehan seksual, pengambilan paksa tanah rakyat, kemudian ruang hidup masyarakat itu kan semakin menumpuk dan tidak terselesaikan dengan baik di negara kita. Adija mau nambahin? Iya, Adija mau nambahin. Ya, kalau dari Cak Ucup kan pendekatan secara konsep dan artistik ya, tapi kalau aku bisa berbicara soal pendekatan manajemen, pendekatan manajerial dengan konsep lumbung ini juga satu hal yang baru gitu, karena
bisa seterbuka dan setransparan itu bekerja di balik layar bersama dengan tim artistik, bersama dengan seniman-seniman lain. Jadi kalau terlibat di beberapa mini majelis atau beberapa Zoom dengan kolaborator dan artis lain itu bisa benar-benar terbuka, membicarakan produksinya, membicarakan skema-skema koordinasi yang mereka gunakan untuk kemudian mungkin ini bisa kita info-info itu bisa terbuka dan bisa kita adaptasi atau gimana. Jadi kalau dari pendekatan manajemennya memang konsep lumbung ini sangat terbuka. Kalau yang sempat aku rasakan, ini kayak tidak ada batasan gitu antara tim artistik atau antara seniman. Jadi benar-benar melebur untuk mematangkan konsep bersama-sama gitu. Nah, pertanyaan ketiga ini juga buat Ucup sama Tia. Tumbuhan apa yang paling disukai? Tumbuhan apa ya? Kamu apa aja? Ntar mikir dulu. Tumbuhan apa yang paling disukain ya? Padahal banyak banget tumbuhan di rumahku, tapi malah saking banyaknya jadi mikir. Mana yang favorit ya? Yang lagi di koleksi atau aku suka pandan. Karena aromanya enak, dimasak enak, multifungsi. Daun pandan ya? Daun pandan. Iya. Mas Ucup? Kalau aku ganja. Karena itu apa ya? Membuka ruang-ruang imajinasi. Iya. Selain itu yang bisa didapatkan sehari-hari di dapat sehari-hari. Di halaman kayak gitu. Kalau itu nggak usah dikasih alasan ya tadi. Kalau di tempatku yang biasa aku konsumsi itu kelor. Moringa. Ya, moringa. Karena kelor itu ya aku nanam kelor, bisa aku konsumsi itu. Iya. Oke. Oke, terima kasih Makasih, Mas Ucup dan Mbak Dija. Terima kasih. kasih.